Pernah kepikiran nggak sih kalau passive income itu cuma impian buat orang-orang yang udah kaya aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar anggapan itu. Kita akan bedah tuntas gimana caranya membangun pendapatan pasif, bahkan dengan gaji yang mungkin terasa ngepas banget. Bukan pakai janji-janji manis, tapi dengan langkah yang nyata dan hitung-hitungan yang jujur. Yuk, kita mulai. Gaji datang, gaji pergi, nafas terasa sempit. Gimana? Kalimat ini kedengaran familiar banget ya. Uang yang rasanya cuma numpang lewat doang, buat bayar ini, itu, buat beli kebutuhan pokok. Ini realita yang dihadapi banyak dari kita. Dan justru dari sinilah kita akan memulai perjalanan ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. 500.000 sebulan tanpa kerja tambahan buat kita-kita ini emang mungkin? Banyak orang pasti langsung mikir, itu mah buat yang duitnya banyak. Tapi, apa itu beneran fakta? Atau cuma mitos yang selama ini ngebuat kita takut buat mencoba? Mari kita cari jawabannya. Bagian 1, matematika jujur. Oke, coba lupain dulu rasa pesimisnya. Kita akan fokus ke angka. Karena angka itu objektif. Dia nggak peduli gaji kita berapa, dia nggak pernah bohong. Ini dia target kita. Nggak muluk-muluk. 500.000 rupiah. Tiap bulan. Uang yang masuk ke rekening tanpa kita harus lembur atau cari kerja sampingan. Coba deh bayangin, dalam setahun itu jadi 6 juta rupiah. Itu tuh kayak dapat bantuan bayar listrik, air, atau beli token, tanpa harus nambah jam kerja sama sekali. Ini bukan soal jadi kaya raya, ini soal punya sedikit ruang untuk bernapas. Terus gimana cara ngasilinnya? Gini, kita pakai hitungan yang paling aman, yang paling realistis. Anggap aja imbal hasil investasi kita itu 6% setahun. Ini angka yang wajar banget, bukan yang aneh-aneh dan bikin deg-degan. Dan ini dia angka yang kita butuhin, 100 juta rupiah. Tunggu, jangan langsung pesimis. Saya tahu, kedengerannya mustahil banget kan? Nah, justru ini dia jebakan mental yang bikin 99% orang berhenti bahkan sebelum mulai. Jadi, poin kuncinya di sini, lihat angka 100 juta itu bukan sebagai tembok raksasa. Bukan, anggap aja itu titik tujuan di Google Maps. Kita cuma dikasih tahu arahnya kemana, biar jalannya nggak tersesat. Kita nggak harus sampai ke sana besok pagi. Bagian 2, menemukan ban bocor halus Anda. Karena, percaya deh, seringkali masalah utamanya itu bukan di besaran gaji kita, tapi di kebocoran-kebocoran kecil yang nggak pernah kita sadari. Inilah musuh yang sebenarnya. Apa sih ban bocor halus ini? Ini tuh pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak berasa pas kita keluarin. Tapi kayak ban yang kempes pelan-pelan, dia ngabisin angin di dompet kita. Kita nggak sadar, tahu-tahu udah akhir bulan dan napas udah sesak lagi. Contohnya apa? Sebungkus rokok sehari, kopi kekinian pas pulang kantor, atau self-reward jajan-jajan kecil karena ngerasa capek. Satu-satu sih nggak seberapa, ya kan? Tapi coba dijumlahin sebulan, kaget nanti lihat totalnya. Bagian 3, tantangan 15.000 rupiah. Oke, jadi gimana cara praktisnya? Kita mulai dengan mengubah satu aja kebocoran kecil itu jadi pondasi masa depan kita. Ini dia angkanya, 15.000 rupiah per hari. Angka ini sengaja dipilih. Cukup kecil biar nggak terasa menyiksa, tapi dampaknya nanti bakal gede banget. Lihat deh sihirnya. Cuma dengan ngalihin 15.000 sehari, mungkin dari jatah rokok atau kopi, dalam sebulan, tahu-tahu udah kekumpul 450.000 rupiah. Ini bukan lagi uang sisa, ini uang yang sengaja kita ciptakan. Dan ini yang paling penting ya, tujuannya di awal itu bukan soal nominalnya, bukan. Tujuannya adalah membangun kebiasaan, membuktikan ke diri sendiri, ternyata gue bisa ngontrol duit, bukan duit yang ngontrol gue. Kemenangan psikologisnya itu yang paling mahal. Bagian 4, kendaraan cerdas. Oke, uangnya udah ada nih. Terus ditaruh di mana biar aman dan bisa bekerja buat kita? Nah, kita harus pilih kendaraan yang pinter dan nggak bikin jantungan. Buat pemula, ada 2 pilihan paling aman. 1, reksadana pasar uang. Ini stabil banget. 2, surat berharga negara yang dijamin langsung sama pemerintah. Dua-duanya resikonya rendah banget. Intinya, kita cari yang bikin kita bisa tidur pules. Ingat ya, prinsip kita di sini, kita nggak lagi cari adrenalin. Kita cari konsistensi. Pelan tapi pasti itu jauh lebih baik daripada ngebut tapi malah celaka di tengah jalan. Bagian terakhir, bagian 5.
peta jalan finansial. Yuk kita lihat bareng-bareng kayak gimana sih wujudnya kalau kita konsisten ngelakuin hal kecil ini selama 10 tahun ke depan. Perhatiin deh, di tahun pertama hasilnya mungkin belum seberapa, baru sekitar 6 jutaan. Tapi jangan nyerah, lihat di tahun kelima, efek bola saljunya mulai kelihatan, udah jadi 36 juta. Dan puncaknya, di tahun ke-10, tanpa mengubah kebiasaan, kita udah dekat banget sama target 100 juta. Ini bukti nyata kalau waktu dan konsistensi itu sekutu terbaik kita. Ini nih sebuah fakta yang nggak bisa kita tawar. 10 tahun dari sekarang, kita semua pasti akan lebih tua. Waktu itu bakal lewat, mau kita ngapain aja. Pertanyaannya simpel, pas kita sampai di sana, kita mau datang dengan aset atau kita mau datang dengan keluhan yang persis sama kayak hari ini? Jadi semuanya kembali ke sini. Masa depan itu nggak dibangun sama mimpi besar semalam, tapi sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari, tanpa henti. Pertanyaannya bukan lagi mungkin atau enggak, tapi kebiasaan kecil apa yang mau Anda mulai hari ini?